Sebuah ledakan dahsyat menggema, merobek kesunyian, cahaya menyilaukan menelan segalanya, dan tanah bergetar hebat di bawah kaki. Asap dan puing-puing berhamburan kemana-mana. Saat cahaya memudar, Jin masih terkejut, berdiri melindungi kedua saudara kembarnya. Dayona dan Haitona di belakang juga membelalakkan mata ketakutan. Apa yang baru saja terjadi? Gumam Jin, mencoba menenangkan diri setelah syok. Sebuah suara berat dan berwibawa terdengar dari balik tirai debu. Oh, si bungsu punya insting yang bagus ya. Zetran Kandel melangkah keluar perlahan. Satu-satunya tatapan tajamnya tertuju pada ketiga bersaudara itu. Lantai marmer yang kokoh kini memiliki cekungan dengan retakan yang menyebar seperti jaring laba-laba. Z dengan santai menjelaskan, betul, jika kalian memukul batu itu terlalu keras, ia akan meledak seperti tadi. Kalian adalah yang pertama tidak terluka setelah Luna. Kebanyakan kakakmu telah belajar dariku. Jadi, pertunjukan kekerasan ini juga bisa dianggap sebagai ritual kedewasaan. Aku tidak menyangka akan ada satu anak lagi yang selamat. Mendengar pujian itu, Jin mengangkat kepalanya, matanya kembali tenang. Ia dengan sopan mengangkat tangan. Paman, bolehkah saya bertanya bagaimana Bibi Luna menghindarinya? Z terdiam sejenak, melipat tangan di dada, dan sedikit merengung. Jawabnya, senyum tak terduga muncul di bibirnya. Kurasa kau akan kecewa jika mendengar jawabannya. Begitu juga semua kakakmu. Jin menatap langsung pamannya, tatapan matanya teguh tanpa goyah sedikit pun. Tidak apa-apa, paman. Suara Zetran Kandel terdengar, membawa kenangan jauh. Luna, lebih tepatnya, tidak seperti kalian, dia sama sekali tidak menghindar. Sebuah adegan masa lalu berkobar terang. Di tengah cahaya menyilaukan sebuah ledakan, Luna berdiri di sana, menghadapinya secara langsung. Seperti saudara-saudaranya yang lain, dia menerima seluruh kekuatan ledakan itu. Dengan raungan yang menggema, api menelan bayangan kecil itu. Tapi, Z melanjutkan, suaranya penuh kekaguman. Gadis itu sangat tangguh, dia sama sekali tidak terluka. Ketika asap mulai menghilang, Luna muncul, seluruh tubuhnya utuh tanpa goresan sedikit pun. Dia menatap terheran-heran pada tubuhnya, seolah tidak bisa mempercayai daya tahannya sendiri. Ingatan itu memudar, mengembalikan suasana ke area latihan yang keras. Jin, Daytona, dan Haitona berdiri diam, wajah mereka sedikit terkejut mendengar cerita tentang kakak sulung mereka. Z dengan tegas menyatakan, baiklah, mulai sekarang, kalian bertiga harus memukul batu transparan ini sampai kalian bisa menghasilkan suara yang jernih di setiap waktu dan situasi. Sudah mengerti? Ya, Jin menjawab dengan tegas. Di sampingnya, si kembar menjawab dengan ragu-ragu. Ya. Pemandangan beralih ke sebuah kamar mewah, di mana sinar matahari kuning hangat menyinari melalui jendela. Luna, yang kini adalah seorang gadis muda cantik, sedang duduk di sofa, santai membaca sebuah buku. Seorang pelayan wanita tua dengan hati-hati membawa nampan teh mendekat. Nona? Luna dengan lembut meletakkan cangkir teh ke piring. Suara keramik beradu terdengar nyaring. Inang terima kasih, katanya. Suaranya merenung. Ini tentang apa yang Inang katakan padaku sebelumnya. Tapi, Inang tua dengan raut tenang langsung menjawab, ya, Anda berbicara tentang saudara yang mencoba membunuh Tuan Muda Jin, bukan? Hamba mencurigai dua nona muda Miu dan An. Mengingat bagaimana mereka berusaha menahan Tuan Muda Jin, hamba yakin sangat mungkin mereka berada di balik ini. Luna mengerutkan kening, menunjukkan keraguan. Mereka mungkin bertindak gegabah, tapi benarkah mereka berani melakukan itu? Apakah mereka cukup gila untuk membunuh seseorang di dalam kastil badai? Menyingkirkan saingan dalam perebutan tahta, tepat di sini adalah tabu. Terlebih lagi, jika ayah sampai mendengar rencana seperti itu, keluarga akan kacau balau dan nyawa mereka sendiri, bukan? Inang dengan tenang menatap nona mudanya. Kalau begitu, bagaimana kemungkinan Tuan Muda Jin berbohong atau salah paham? Ingatan akan seorang anak laki-laki berusia 10 tahun dengan mata waspada melintas di benak Luna. Saat itu, dia baru 10 tahun, jadi aku yakin kedua kemungkinan itu bisa terjadi. Sejujurnya, sejak itu sampai sekarang, kita sudah menyelidiki selama 5 tahun, tapi aku tidak berpikir Jin akan berbohong. Gambaran lain yang lebih jauh muncul kembali. Adik laki-laki kecil dengan malu-malu menatapnya dengan kewaspadaan yang tidak disembunyikan. Entah kenapa aku merasa sedikit tidak tenang. Saat itu, dia masih sangat berhati-hati denganku. Itu bukan hanya perasaan malu biasa, tapi karena dia merasa nyawanya terancam. Bayangan adik laki-laki kecil penuh kewaspadaan tampak samar di permukaan teh yang beriak di cangkir Luna. Itulah jenis suasana yang menyelimuti mereka saat itu.
Pengasuh itu dengan suara penuh hormat, "Kalau begitu, haruskah kita menyelidiki Nona Miu dan Nona N?" Luna meletakkan cangkir tehnya, matanya sedikit gelisah. "Ya, tolong lakukan. Fakta bahwa kita belum menemukan apapun sampai sekarang, membuat saya semakin khawatir. Saya merasa, ini sangat mengkhawatirkan." Pengasuh itu menghela napas pelan, kekhawatiran terlihat jelas di wajahnya. "Saya juga merasa tidak tenang. Saya khawatir, Nona akan kembali disakiti oleh adik-adiknya." Luna tersenyum tipis, berusaha menenangkan pengasuh yang telah merawatnya sejak kecil. "Pengasuh, saya sudah melewati ulang tahun ke-30 saya sejak lama. Apakah pengasuh terlalu khawatir? Ngomong-ngomong, apakah Jin baik-baik saja?" "Ah, apakah Nona membicarakan sesi latihan jet?" tanya pengasuh itu. Luna mengangguk, kilasan kelembutan melintas di matanya. "Ya, mungkin sekarang dia sudah mulai merasakan efek dari latihan mata batin saya. Terkena batu transparan pasti sangat sakit. Saya yakin, dia sudah melakukannya dengan baik." Dia menopang dagu, memejamkan mata perlahan, senyum puas terukir di bibirnya. Saat dia berpikir, senang sekali melihat seseorang tumbuh dewasa. Keesokan harinya, 4 jam setelah sesi latihan sore dimulai, di bawah langit senja yang memerah, di lapangan latihan yang luas, Jin Runcandel menggertakkan gigi menahan rasa sakit. Keringat membasahi dahinya, tubuhnya tegang seperti senar busur. Aura ungu gelap bergejolak hebat di sekelilingnya, menunjukkan usahanya yang ekstrim. Latihan ini, dari semua latihan yang pernah kulakukan, rasanya mengerikan sekali. Di bawah cahaya jingga senja yang menyala-nyala, Zetrun Kandel dingin menyatakan, "Istirahat 5 menit." Mendengar itu, Jin dan kedua kakaknya segera mengendurkan tubuh, keringat bercucuran di wajah mereka yang kelelahan. Namun, ini bukanlah istirahat biasa. Jin duduk bersila, meletakkan pedang tegak di depannya, kedua tangan menggenggam erat gagang pedang. Dia merenung, matanya teguh. "Aku pikir, ini adalah latihan untuk mengendalikan kekuatan, tapi aku salah. Pertama-tama, aku perlu meningkatkan kekuatan penghancur aura diriku sendiri. Paman Z bisa memecahkan batu Qingxi tanpa menggunakan aura, tapi tubuhku kekurangan kekuatan fisik dasar. Oleh karena itu, aku harus menebus kelemahan itu dengan mengasah auraku. Aku harus mengasahnya hingga aku bisa mendengar suara jernih itu. Hanya dengan begitu, aku bisa memecahkan batu itu." Jin menarik nafas dalam-dalam, berusaha menyeimbangkan aliran energi yang bergelora di tubuhnya. "Jangan terburu-buru, lakukan pelan-pelan saja," gumamnya pada diri sendiri. Pikirannya sangat terfokus. Sebuah ide melintas, memberinya tekad. Bahkan, saudara-saudaraku yang bodoh di kehidupan sebelumnya pun bisa melakukan ini. Itu berarti, tidak ada alasan bagiku untuk tidak bisa melakukannya. Dari kejauhan, Z mengamati ketiganya dengan tatapan tajam. Dia sedikit menyeringai, bergumam, "Semua bertahan dengan baik." Tapi, sementara itu, si kembar hampir mencapai batasnya. Haitona menggertakkan gigi, mengerang kesakitan. "Istirahat macam apa ini?" Dia bilang ini istirahat. Tatapan Z sepenuhnya mengabaikan perjuangan si kembar, melainkan tertuju pada Jin. Sebuah lingkaran aura yang samar, namun sangat tajam dan stabil, berkumpul di sekitar tubuh pemuda itu. Ekspresi kepuasan jelas terlihat dalam tatapan Z. Anak itu benar-benar istimewa. Zetrun Kandel merenung, senyum tipis tersungging di wajahnya yang tegas. Siapa tahu anak itu bahkan bisa memecahkan rekor Luna. Malam tiba, menyelimuti kompleks keluarga yang luas. Udara dingin dan sunyi, hanya ada suara angin berdesir pelan melewati tembok batu. Di lapangan latihan, dua sosok yang kelelahan tergeletak di tanah dingin. Napas mereka berat. Z berdiri di sana, sosoknya yang tinggi menutupi sebagian cahaya bulan. Ia menatap cucunya, Jin Runcandel, yang berdiri tegak di sampingnya, suaranya yang berwibawa menggema di kesunyian. "Katakan lagi pada kedua kakakmu bahwa jika besok mereka akan pingsan lagi, lebih baik jangan datang." Menyedihkan sekali. Jin menjawab dengan tenang, "Baik, saya mengerti." Tatapan Z menyapu dua bersaudara Tonaing yang tidak sadarkan diri. Mereka menyerah lebih lambat dari dugaanku. Sepertinya mereka benar-benar Runcandel, pikirnya. Kilasan pengakuan menyala di matanya. Lalu tatapannya kembali ke Jin. Anak itu masih berdiri teguh. Sosoknya kecil tapi memancarkan keteguhan yang tak tergoyahkan. Dan yang bungsu ini, Z tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Mengapa dia harus menjadi anak bungsu? Kekecewaan dan penyesalan membuncah di hatinya. Andai saja dia lahir 10 tahun lebih awal, dia sudah bisa memegang seluruh keluarga Runcandel di tangannya. Z mengepalkan tangannya, memukul telapak tangannya sendiri dalam kekesalan. "Kakakku yang terkutuk, sayang sekali." Akhirnya, gelombang emosi yang kuat berlalu, meninggalkan penyesalan yang mendalam. Z menjatuhkan diri di tangga batu, menghela napas panjang dan berat. "Sayang sekali, benar-benar sangat disayangkan." Sebulan kemudian, di fasilitas pelatihan kadet menengah, di bawah sinar matahari Maret 1795 yang terik, sekelompok kadet berseragam rapi berdiri berbaris lurus. Suasana sangat hikmat. Di tengah keheningan mutlak, sebuah suara keras menggema di seluruh lapangan latihan. "Perhatian!"
Murid-murid berseragam berdiri tegak berbaris mendengarkan pengumuman. Kelas pelatihan tingkat menengah telah menerima tugas pertama. Semua murid yang disebutkan namanya harap maju ke depan. Tugas pertama adalah tugas pengawalan. Kalian akan melindungi para pemula Asosiasi Pandai Besi Publik. Yang ditugaskan adalah Houston, Fading. Selanjutnya, tugas ketiga adalah penaklukan monster. Target kalian adalah orc. Lokasinya akan berada di area tak terlindungi di Kerajaan Curano. Yang berpartisipasi adalah instruktur tiba-tiba berhenti. Matanya menelusuri daftar di tangannya dengan ragu lalu mengerutkan kening. Dia berdeham dengan canggung. Mesa, Belop, Scoot, Timon, Kiko, Jusen, Eddington, Sierra, Pils, David, 10 orang ini. Mendengar namanya, Mesa dan murid berambut pirang di sampingnya tergegun. Wajah keduanya berubah pucat, menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Instruktur mengepalkan tangan, menepuk keras kertas untuk menekankan keseriusan tugas. Akan ada 25 orc yang harus dimusnahkan. Karena orc sering berkumpul dan bergerak dalam kawanan, kalian harus bertekad dan berdedikasi penuh pada tugas ini. Keterkejutan di wajah Mesa cepat menghilang, digantikan oleh ketenangan dan ketegasan. Matanya menyipit, memancarkan ketajaman saat dia mendengarkan dengan saksama. Instruktur mengakhiri pidatonya. Itu saja, Petro akan memberikan detailnya kepada kalian. Semoga beruntung. Saat dia pergi, bisikan mulai muncul dari kerumunan murid yang tidak dipanggil namanya. Beberapa orang berbisik-bisik, tatapan mereka bercampur kasihan dan ejekan. Menaklukkan orc, padahal mereka hanya pemula. Kasian, pasti akan kembali babak belur. Seorang murid jangkung dengan wajah angkuh menyeringai sinis ke arah kelompok Mesa. Nada suaranya penuh kebencian. Kita mungkin harus menyiapkan dupa dan peti mati. Masih ada waktu sebelum misi dimulai, kenapa kalian tidak menulis wasiat saja? Seorang kesatria musuh mengejek dengan nada mencemooh dan sikap sombong. Atau mungkin kalian ingin memohon pada Tuan Muda Jin, tolong selamatkan kami, aku sangat takut. Sebelum tawa ejekannya berhenti, seorang kesatria berambut pirang dari kelompok lawan menggeram marah. Apa? Melihat rekannya, Tainman hampir tidak bisa menahan diri, Mesa Milkano segera meletakkan tangannya di lengan pria itu, menghentikannya. Suaranya tenang namun berbobot. Tahan dirimu Tainman, kita belum cukup kuat untuk melawan mereka. Ada misi di depan, terluka sekarang akan sangat merepotkan. Tapi Mesa, mereka sudah menghina Tuan Muda. Tainman membentak sebagai protes, wajahnya memerah karena marah. Diam dan tetap di tempat. Mesa tiba-tiba berteriak keras, memotong perkataannya. Mata birunya menyipit, tajam seperti belati, menyala dengan api tekad yang membara. Dia menatap tajam seluruh tim, suaranya yang tegas bergema. Apakah kau lupa? Ini Runcandel. Kita harus melaksanakan misi yang telah diterima dan harus kembali setelah menyelesaikannya dengan sempurna. Itulah cara kita bisa mempermalukan mereka. Itulah satu-satunya metode yang kita miliki. Perkataannya bagai perintah tak terbantahkan, memadamkan api amarah yang membara di hati seluruh tim. Di bawah tatapan Mesa yang tegas dan berapi-api, semua terdiam. Seluruh kelompok berbalik, bayangan mereka menyatu dengan kegelapan hutan lebat, memulai perjalanan penuh tantangan.